Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Setiawati dengan NIM 3013-0223-2170008 Prodi D3 Manajemen Keuangan. Baik, saya akan mempresentasikan PPT dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan dengan poin yang pertama, lingkungan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, yang kedua, perencanaan pembangunan daerah, dan yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Sebelum itu, apa sih pengantar ilmu pemerintahan dan akuntansi pemerintahan? Ilmu pemerintahan dan akuntansi pemerintahan merupakan disiplin ilmu yang saling terikat dan memiliki peran penting dalam memajukan suatu negara. Ilmu pemerintahan mengkaji tentang teori dan praktek pengelolaan negara, termasuk sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan lembaga pemerintahan. Sedangkan itu, akuntansi pemerintahan berfokus pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemerintahan untuk mencatat, mengelola, melaporkan transaksi keuangan negara. Poin yang pertama, lingkungan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, yang dimana terdapat tiga, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan yang ketiga, faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor politik. Stabilitas politik, sistem pemerintahan, dan kebijakan politik dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan akuntansi pemerintahan. Adapun peran akuntansi pemerintahan yaitu yang pertama, akuntabilitas dan transparansi, kedua, pengambilan keputusan yang efektif, ketiga, kontrol dan pengawasan, dan yang terakhir, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Adapun prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yaitu yang pertama, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana negara kepada masyarakat. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi menuntut pemerintah untuk membuka akses informasi tentang penggunaan dana negara kepada publik. Yang ketiga, efisiensi. Prinsip efisiensi mengharuskan pemerintah untuk menggunakan dana negara secara hemat dan efektif. Dan yang keempat, efektivitas. Prinsip efektivitas menuntut pemerintah untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam program dan kebijakan. Berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada tahap ini, pemerintah dapat mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Yang kedua ada penyusunan rencana. Setelah perencanaan strategis, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang terinci. Rencana ini mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang ketiga ada pelaksanaan dan evaluasi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan ini melibatkan koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pembangunan daerah dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikutnya ada pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu kita harus merencanakan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan perencanaan anggaran yang struktur. Perencanaan anggaran ini melibatkan proses pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan anggaran yang realistis dan terukur. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui, pemerintah daerah melaksanakan anggaran tersebut. Pelaksanaan anggaran ini melibatkan proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, dan tunjangan, serta penyaluran dana untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana daerah sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan.
Yang terakhir, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akuntansi berbasis akrual, yang bertujuan mencatat transaksi keuangan berdasarkan waktu terjadinya, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Yang kedua, akuntansi sektor publik yang bertujuan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, akuntansi berbasis kinerja yang bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini juga ada tantangan dalam akuntansi pemerintahan, meliputi yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua kompleksitas sistem, yang ketiga resiko korupsi, dan yang keempat perkembangan teknologi. Itulah hasil presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.